Sampai di sini wonten ingkang badhe tanglet, ada yang ditanyakan? Kan tadi katanya kan sesuai yang akad tadi, tapi di tengah jalan ternyata orangnya itu nggak mampu membayar sesuai akad tadi. Itu lembaga keuangannya gimana? Oke, matur nuwun. Mbak sinten? Bu sinten? Bu Dian. Oke. Untuk dalam nanti ketika prosesnya ya Bu, biasanya diangkat, misalkan sudah kita akadkan ini jangka waktunya 12 bulan. Tetapi ketika di tengah kok dia tidak mampu bayar, itu biasanya ketika kalau orangnya mengkomunikasikan nanti akan dicarikan solusinya Bu. Bedanya dengan lembaga yang konvensional, biasanya wongnya ngamuk-ngamuk nagih. Untuk bayar tau ora? Pokoknya saiki kudune ndak bayar. Oh, ora aku ngerti pokoknya lurana duit. Tapi untuk lembaga keuangan syariah biasanya diajak diskusi Bu. Problemnya niku pripun? Nanti kuatnya bayar per bulan berapa? Mau penangguhan tempo sampai berapa? Karena nanti memang untuk akad jual beli itu ketika sudah diakadkan 12 bulan itu nanti memang jumlahnya segitu ya segitu, ngoten nggih Bu. Meskipun nanti kok dia sampai jatuh temponya dia nggak bisa melunasi, ternyata kita nanti kasih keringanan tempo, tambahan tempo, itu juga tidak akan ngambil tambahan apapun. Jadi sanksi atau iwat itu diberikan ketika anggota itu atau nasabah itu yang dia tidak sesuai dengan jadwal, sebenarnya mampu tapi mau bayar, itu biasanya diberikan sanksi. Karena ada orang-orang yang seperti itu ya Bu. Ada orang-orang yang memang dia sebenarnya itu mampu dan kuat bayar, tapi maunya tipenya rasa-rasa bayar, itu ada yang seperti itu. Padahal di utang piutang itu, utang piutang itu harus dicatat. Kalau tadi yang dibacakan Mbak Tias itu ada ya. Jadi memang setiap perkara utang piutang itu harus ada catatannya. Jadi kita catat Bu, karena utang itu tidak akan bisa lunas ketika belum dibayar di dunia. Biasanya ada orang meninggal itu ditanya ya Bu, terus ya tanggungan tambotan, ada hubungan tanggungan muamalah ngeten-ngeten, make sing nangguke sinten? Ya karena hutang itu tidak akan lunas ketika kita meninggal. Sebelum itu dibayar. Maka biasanya ditanyakan oleh kalau Pak Mudin ya Bu, wonten tanggungan utang tambotan, ngono ngoten. Mangke nek wonten lapor kali ahli waris nggih ya nanggung niki ngoten. Jadi seperti itu. Karena memang ada banyak sekali hadis dan mungkin azab-azab di alam kubur ketika orang tidak bayar utang. Ada yang bilang kuburannya kok terbakar dan segala macam niku ya. Jadi memang banyak sekali dalil-dalil tentang itu. Jadi memang harus hati-hati untuk kita mengeluarkan uang maupun meminjam uang. Iwat itu biasanya nggih. Jadi kan uang di luar itu tadi, itu tidak termasuk riba. Itu biasanya Bu, untuk lembaga keuangan syariah, iwat itu tidak masuk di pendapatan, tapi nanti masuknya ke dana yiswaf. Jadi nanti masuknya ke zakat, infak, sedekah itu. Jadi nanti akan dipakai untuk dana kebaikan. Jadi biasanya dikenakan itu sebagai sanksi. Berdasarkan fatwa DSN itu boleh. Jadi kalau jenengan tanya fatwa DSN-nya banyak sekali Bu. Jadi bukunya setebal ini saya punya itu tahun 2000 ya. Itu sampai sekarang itu sudah tambah setiap hari itu tambah fatwa DSN-nya. Jadi saya sampai gak sanggup dekon ngapalke. Paling tak ambil inti-intinya. Kalau ada yang tanya ini nanti berarti solusinya seperti ini. Jadi kalau di lembaga keuangan syariah nanti harus ada DSN. DSN itu Dewan Pengawas Syariah. Jadi harus ada sumber yang bisa dipanuti. Kalau ada masalah seperti ini, karena masalah fikih muamalah itu berkembang terus ya Bu. Jadi nggak stagnan. Zaman Rasulullah itu tidak ada perkara seperti ini. Sekarang ada seperti ini. Solusinya seperti apa? Makanya ada fatwa DSN nih Bu ya. Jadi ada fatwa Dewan Syariah Nasional yang akan mengatur. Oh, iki boleh, ini masuknya tidak masuk riba. Oh, ini sesuatu yang halal. Jual beli juga macam-macam.
kayak jual beli. Nah ketika online itu pakainya nanti jual beli salam, jadi jual beli barang dalam pesanan, ada jual beli istisna, macam-macam Bu istilahnya. Jadi kalau memang mau belajar lebih lanjut ya nanti bisa disepakati lagi. Ini insya Allah secara garis besarnya. Nah, semoga ibu-ibu juga paham. Nah ada yang mau ditanyakan monggo, waktunya. Kalau arisan ya Bu, ini pertanyaan bagus. Jadi memang ada beberapa lembaga keuangan yang dia pakainya sistem arisan juga. Terus di masyarakat juga sudah terbiasa arisan ya Bu. Kalau arisan yang biasanya di RT niku biasanya kalau ada pinjem juga, niku biasanya ada memberikan tambahan tambutan Bu. Ya itu ya harus juga diingatkan ya Bu. Jadi nanti kalau ada itu masuknya kemana, ya, akadnya harus diperjelas, nonton ya. Jadi harus hati-hati mulai dari sekarang. Untuk sistem arisan itu kalau sekarang kan biasanya orang kan gini, aku nera arisan, kok aku rak nyentel duitku, nonton ya. Kadang-kadang kan terus ada arisan mingguan dan bulanan, nonton ya. Itu selaginya disetujui oleh semua kelompok dan itu tidak mendolimi. Misalkan kan kok aku sing tok nomor 1 setuju kabeh tambutan, setuju gitu, tidak apa-apa selama ridho. Kalau biasanya ada dia ngambil, misalkan engkau nak jenengan toh ono potongannya semene, itu potongan apa? Itu harus diperjelas. Misalkan jasane sing nulis, bayari sing nulis, nah itu harus diperjelas seperti itu. Istilahnya, untuk biaya yang nulis atau apa, tidak boleh langsung itu potongan. Seperti kalau kita menukar uang, Bu. Nah, biasanya jasa penukaran uang mau lebaran itu marak deh. Ketika kita nukar uang 100.000 untuk 90.000, itu termasuk riba. Jadi itu tidak boleh deh. Jadi memang kalau tukarnya 100.000 harus dapat full 100.000. Nanti Mbak jasanya jenengan ngijolnya semene, itu halal dikasih. Misalnya 5.000 ya Mbak, dibayar ya Mbak, seperti itu. Jadi nanti di lembaga keuangan syariah juga seperti itu. Jadi nanti akan dihalalkan, misalkan nanti Mbak ada ganti ini, itu juga diperjelas. Ini untuk ini. Iki orang administrasi nganu ya Mbak, ganti cetak, ganti nganu. Nanti juga layanan setahun. Jadi memang harus diperjelas seperti itu. Jadi tidak asal potong. Ketika dengan nanti di lembaga keuangan syariah, aku misalkan nanti kita istilahnya mengajukan pembiayaan, misalkan pembiayaan saya 5 juta, engkau tamponnya ya 5 juta, seperti itu. Yang disepakati berapa? Ini untuk apa? Kalau untuk modal usaha yang belum saya singgung tadi, tadi baru sampai ke ijarah atau sewa. Ya, untuk usaha belum. Usaha itu nanti ada musyarakah sama mudharabah. Jadi kalau musyarakah itu penyertaan modal usaha bagi usaha yang sudah jalan. Jadi istilah usahanya sudah jalan, saya pengen masukkan nambahi modalnya. Jadi pengen berinvestasi ke usaha dia nanti akan bagi hasil, masuknya musyarakah. Kalau mudharabah itu usaha yang belum jalan Bu. Nanti kita yang modal penuh di kita, yang satu mengelola, itu namanya nanti mudharabah. Itu biasanya nanti juga ada akad-akadnya, persentasenya. Kok keuntungannya dibagi piro-pirone, itu juga ada dituangkan di akad, diperjelas. Jadi tidak bisa terus asal aku pokoknya kontok semene terus. Ketika usahanya nanti dia rugi, ya harus siap rugi. Itu yang musyarakah. Cuman musyarakah sama mudharabah. Tapi biasanya di praktek itu biasanya kalau memang usahanya sudah jalan, kita masukkan modal, kok ternyata di tengah keusahanya dan wis ora iso nganu, ya paling tidak memang karena modal itu uang orang banyak, jadi kita minta modalnya kembali meskipun kita tidak dapat apa-apa. Karena memang itu juga kita perjelas di awal, karena uang itu bukan uang kita.
tapi uang amanah dari anggota atau nasabah yang mempercayakan uang tersebut ke kita. Memang seperti itu. Jadi dalam hal apapun muamalah kita harus siap rugi. Jadi tidak hanya untung. Nek untung gelem, nek rugi mau. Kadang seperti itu. Jadi ruginya memang tidak dapat apa-apa. Tapi biasanya lembaga keuangan itu untuk yang mudharabah jarang dipakai Bu. Soalnya biasanya usaha durung benar-benar ngadeg itu kadang juga masih istilahnya masih meraba-raba. Iku usahane kok mlaku tawuran. Cocok malah duwite kok dienggo sing ora-ora gitu. Jadi kadang seperti itu, memang unsur kepercayaan dan bisnis. Monggo kalau ada lagi. Bu Siti Mahmud ya. Gini ya, misalkan ini pertanyaan pertama. Kalau seseorang itu sudah kadung masuk ke konvensional atau ke riba, apa yang perlu kita lakukan? Itu. Terus yang kedua, ketika kita nabung, misalkan ini juga kata keterlanjuran ya, misalkan nabung ke konvensional itu kan kadang ada bunganya masuk sidik-sidik. Nah itu apa, ketika kita mau ngambil kita harus jumlah, mau apa tabungan saya sekian sampai sekian, ini ada tambahnya sekian, tidak kita ambil atau bagaimana, seperti itu. Terus yang untuk mudharabah tadi ya, pemberian modal bagi apa penjual yang mau itu mau bisnis kan gitu. Misalkan tadi kan pemberian modal ketika dia belum menjalankan usaha. Nah, ketika seseorang itu jujur atau tidaknya bagaimana kan gitu Mira. Ini misalkan penjenengan dia selaku pengelola keuangan, oh ini ketoke aku laris, Pak aku mek dikek sithik gitu lah, apa yang dilakukan penjenengan. Terus yang terakhir, misalkan dari Anissa misalkan menginginkan kira pembiayaan atau apa itu dari Koperasi Khadijah, kira-kira bisa enggak diajak bersama? Untuk pertanyaan dari Bu Siti Mahmudah, pertanyaannya banyak dan berbobot sekali nih. Kalau nanti mungkin ada PR ya, PR buat saya untuk mencari tahu solusinya. Setahu saya untuk sharing-sharing dengan Ustadz, ketika kita sudah terlanjur kok masuk di lembaga konvensional, terus kedarung diutang istilahnya. Bukan utang ya Bu, yang pertama ya, yang tabungan kan yang dua ini. Ya, yang utang istilahnya. Karena harus kedarung diutang neng bank konvensional. Solusinya pripun? Kan beberapa kali ada yang tanya ke saya, solusinya pripun Mbak? Aku wis wedi ribane ngene-ngene. Terus nek langsung tak leh neng syariah ki piye? Ketika itu nanti memang dialihkan ya Bu, utang piutang itu nanti bisa dialihkan antara lembaga konvensional ke syariah. Seperti itu. Jadi bisa dialihkan. Itu nanti pakai akadnya pengalihan hutang. Itu ada. Cuman itu nanti juga kita lihat kembali, karena lembaga konvensional itu beda-beda ya Bu. Ada yang dia sudah menerapkan segini. Kalau nanti mau ditutup sekian, misalkan ditutup di awal AKT 20 bulan, lagi telung sasi petang sasi ditutup, itu ada juga yang malah dapat denda, bayarnya tambah akeh. Orang malah tambah dipotong tapi tambah akeh. Itu juga ada yang seperti itu, pakainya penalti. Itu juga perlu kita pertimbangkan kembali, karena nanti ketika kita alihkan ke lembaga keuangan syariah, itu nanti kan untuknya semua Bu. Iku mau wis tambah bunganya, tambah ini kan. Nanti jenengan kira-kira ngasure kuat tamboten. Itu nanti juga ditanya pertimbangannya. Jenengan nanti ke depannya kuat napa mboten untuk nyaur ketika berpindah seperti itu, karena nanti kemungkinan kan tetap ada jasa yang harus dibayar, istilahnya ada keuntungan yang harus diberikan kepada lembaga yang dia nanti nutup. Itu juga nanti perlu dipertimbangkan. Jadi kalau kemarin saya sempat sharing dengan Ustadz, itu beliaunya menyarankan kalau memang
belum mampu untuk itu, ya memang dipertahankan sanggar dibayar sampai santai, tapi niatannya memang itu untuk menyelesaikan hutangnya, karena sudah terlanjur. Karena tidak bisa langsung dipindah, tapi itu nanti berefek ke keuangannya tambah gonjang-ganjing. Jadi memang istighfarnya yang banyak, dan memang kita berazam nanti nggak akan mengulang lagi, karena sudah sesuatu yang sudah terlanjur seperti itu. Itu yang perlu, karena Allah juga tahu isi hati kita, ya Bu. Makanya itu tadi kan ketika orang yang sudah diingatkan dengan ayat itu, dia mau berhenti dari mengambil riba, nah, ya termasuk orang-orang yang beruntung seperti itu ya. Kalau yang kemarin yang sudah terlanjur diambil seperti apa, itu urusannya dengan Allah seperti itu. Jadi Allah yang nanti akan menentukan bagaimana. Jadi tergantung kita untuk taubatnya seperti itu. Jadi kalau terus tabungan gitu, kalau tabungan itu memang biasanya kan ada bunga atau apa diri-diri gitu. Itu memang untuk ngalkulasi sedikit-sedikit itu agak susah Bu. Tapi untuk menjaga memang istilahnya dieling-eling duitnya piro, ojo sampai dintekno kok keton karena biasanya kita pakai bank-bank yang konvensional, karena daerah terpencil itu nggak ada bank syariah, atau bank syariah masih belum meluas jadi memang kita pakai jasa bank konvensional, tapi memang biasanya dapat bunga atau apa itu masuknya nanti pendapatan non halal, jadi sesuatu yang memang tidak halal. Jadi memang nanti penggunaannya juga beda, untuk ngaspal jalan, untuk sesuatu yang seperti itu, jadi maslahatan umum, jadi tidak untuk dipakai untuk konsumtif kita. Jadi memang ada dana-dana yang memang jenengan cadangi, nanti memang gue bangun jalan, fasilitas-fasilitas umum itu. Jadi memang kalau jenengan mau hitung-hitungannya ya seperti itu, ada yang dilihatkan seperti itu memang. Oh, iki kita kok nganu watan dan untuk apa bunga sepiro kita tidak tahu ya. Timbang seperti itu mungkin solusinya. Timbang nak ngitungi neridik itu agak susah gitu. Jadi kira-kira mungkin bisa kita keluarkan untuk yang kemaslahatan umum itu. Jadi bukan untuk kita konsumsi sendiri. Yang ketiga tentang mudharabah atau kerjasama usaha nih Bu. Ketika ada seseorang yang dia memulai usaha baru, itu kan masih istilahnya belum tahu karakternya bagus apa tidak, nanti usahanya jalan apa tidak. Makanya biasanya di lembaga keuangan syariah itu survei yang tahu karakter orangnya, nanti tahu hitung-hitungan usahanya, dia nanti usahanya mau seperti apa, makanya biasanya akad mudharabah itu jarang dipakai karena itu notoke nanti kalau usahanya bangkrut, benar-benar tidak jalan, modalnya tidak balik. Jadi lembaga itu harus siap rugi, modalnya tidak balik. Kalau musyarakah masih bisa balik modalnya, akadnya aman. Tapi kalau mudharabah nanti lembaga keuangan itu yang memang kehilangan duit, istilahnya yang mengelola nanti tidak amanah. Jadi harus benar-benar cari orang yang amanah, terus nanti bisnisnya benar-benar jalan. Jadi itu nanti biasanya untuk yang pebisnis itu biasanya ada hitung-hitungan usaha nih. Namanya badi piro, nanti mau marketingnya mau kemana, pemasarannya seperti apa. Jadi memang harus ada detail. Yang terakhir tentang kerjasama dengan Anissa ini, kami membuka pintu seluas-luasnya. Kalau memang dari Anissa nanti menghendaki pengen ada yang nabung atau ada yang memberi pembiayaan, nanti insya Allah akan kami bantu sebisanya, Bu. Jadi memang sesuai dengan, tapi tetap sesuai dengan prosedur. Karena ini bukan dana saya pribadi, Bu. Jadi kadang-kadang kan ada yang ini, Mbak kok leren ngene. Nah, itu memang prosedur, dimanapun nanti harus ada prosedur. Insya Allah cukup deh, Bu. Tanya sekali lagi. Kan sekarang lagi malah itu tabungan emas. Yang nabung dan emas itu tuh gimana Bu? Akadnya itu kan saya bisa atau kebagian contohnya ini ya. Kita kebagi bawa uang, tapi cuma tulisan kan, karena nanti dikasih cuma ada emas itu, tapi kan nggak ada fisiknya emasnya. Itu gimana?
Itu yang panjenengan itu pegadaian syariah Bu. Yang enggak sih pegadaian lah katakan. Pegadaian umum ya. Nah itu yang banyak berlaku. Jadi memang sekarang kalau jenengan mau investasi atau beli emas itu harus ada barangnya. Karena akad jenengan nanti jual beli atau investasi di emas niku. Meskipun itu nanti disimpankan di bank, kalau dengan bank itu harus dikelihatan bukti fisik bank barangnya. Jadi ketika kita nabung untuk beli emas, ya nanti diperlihatkan bukti fisik emasnya seperti apa, nanti disimpankan seperti itu. Tidak hanya dilihatkan tulisannya. Berarti secara itu tidak boleh. Kayak kita nabung itu tidak boleh. Sebenarnya kalau kita mau investasi emas, kita bisa beli emas Bu. Karena sekarang ada sistem antam, ada juga yang Kalau kemarin di Pegadaian yang dia buka tabungan emas itu ada yang mengatakan gini, dulu pas ya Mbak, engko nek sewaktu-waktu tak jiko itu iso, ternyata bareng tak takokno, gak iso, nanti sekian bulan lagi baru bisa dicairkan. Padahal iki emas muda ya Mbak, ora iso. Jadi itu akad awal jenengan dengan Pegadaiannya itu seperti apa? Jadi yang saya tanyakan itu akad jenengan di awal dengan Pegadaiannya seperti apa? Ini alhamdulillah sekarang kan sudah banyak ada asuransi syariah, Pegadaian syariah. Meskipun kadang prakteknya masih semi atau belum sepenuhnya syariah, tapi paling tidak sudah mulai. Jadi nanti akan ada DSN atau Dewan Pengawas Syariah nanti yang akan mulai sudah mulai ancang-ancang, oh iki ono produk iki, oh nganu iki, nanti akan ada fatwanya yang keluar. Nah, saya tidak sakit jawab nih gitu. Nanti coba saya carikan di fatwa DSN-nya tentang investasi atau tabungan emas itu, karena kemarin juga sempat dibahas di Insan Koperasi Syariah Indonesia itu ada yang seperti itu, tapi kelihatannya ada barangnya atau gitu. Jadi memang kalau seperti itu kan akadnya masih tidak jelas ya Bu, masih belum jelas. Jadi yang penting itu memang jelasan akadnya. Saat kita melakukan sesuatu, melakukan transaksi harus jelas akadnya. Ketika kita membeli lombok ya jelas ono barangnya, ono regane. Meskipun kadang kita tidak tahu, oh itu mau badine piro, maksud tidak takon badine piro, karena biasanya orang ngambil untung kan sendiri-sendiri gitu. Seperti itu. Berarti seandainya kita punya di situ kita minta fisik emasnya gitu, itu jadi boleh. Boleh kita tanyakan fisiknya Bu harusnya, Daripada ragu-ragu kita tanyakan fisiknya. Benar-benar ada nopo boten Kadang-kadang kan sekarang banyak yang makanya orang sebenarnya pola syariah itu awal itu naik tabungan itu dibahasakan investasi Bu, karena itu nanti bisa dikelola oleh lembaga yang dititipi seperti itu. Jadi investasi, tapi sekarang naik investasi kesannya investasi bodong. Jadi ini terus daweti naik ngomong investasi. Karena sekarang banyak yang kejadian-kejadian Bu, ditawari segini ternyata ngapusi. Jadi memang sekarang itu teknik orang untuk mempengaruhi orang lain itu banyak sekali. Kadang yang menipu seperti itu. Jadi semoga kita semua terhindar dari penipuan dan hal-hal seperti itu, dan Allah senantiasa menjaga kita. Itu yang kita harapkan. Nah, ini ada tambahan pertanyaan. Kalau arisan tapi misalkan Tupperware itu kan kita bayar uang tapi nanti kembalinya barang, tapi tetap muter kan arisan. Oh, itu enggak apa-apa Mbak. Karena akadnya kan kita beli barang cuman di sistem dirombong arisan, gentenan lento itu sekarang banyak. Nah, itu enggak apa-apa. Karena nanti itu kan tidak menipu nanti ada barangnya mau dibeli berapa. Meskipun kadang barangnya beda-beda harganya juga beda-beda. Nanti arisannya bayarnya juga beda-beda tergantung harga barangnya. Ngoten nggih. Terus ternyata akad yang lama sama yang baru itu
Itulah taktik lembaga keuangan konvensional ya Bu. Jadi sekarang harus hati-hati karena itu banyak yang akhirnya menjerat. Saya punya tetangga itu di undaan itu sampai omai keto, itu karena seperti itu. Jadi mentah taktiknya ketika kita tidak bisa dapat bayar 3 bulan terus ditawari sama marketingnya, tak tambahin modal menang ya Bu, gini nanti diakatkan baru, nanti diperbarui gini, tapi ternyata itu akad lama ditambahkan akad baru, padahal yang lama wis ngangsur peng piro, akhirnya tambah baru. Nah itu yang kasihan Bu. Saya sampai ini, astagfirullahaladzim, sampai seperti itu, naudzubillah, sampai seperti itu jerat-jeratnya, ngoten nggih. Tekniknya sampai seperti itu tuh kadang saya sampai mesake, oh ya omah sare magrong kedarung ilang randi omah. Itu saya kadang seperti itu banyak yang seperti itu. Itu mungkin karena keberkahan dari sistem syariah dengan konvensional di situ ya Bu, yang tidak barokah. Mungkin ya seperti itu, nanti akan pengaruh di hartanya juga itu. Karena lama kelamaan kalau kita pakainya sistem yang konvensional, ya itu meskipun kok ketoke tambah lagi, tapi nanti ketika sudah waktunya itu harus hilang semua. Jadi keberkahan itu memang yang sangat kita harapkan. Jadi meskipun kadang-kadang sithik apa, tapi memang kalau barokah insya Allah cukup untuk kehidupan kita. Ampun Bu. Tadi tentang nebas nggih, sistem ijon nggih. Nah, sistem ijon itu parang tamboten Bu. Sistem ijon kalau memang itu hasilnya belum kelihatan ya Bu, misal WT urung uah sampai nganu kayak pentil cilik-cilik terus dituku, itu tidak boleh karena itu masih mengandung unsur boror, belum pasti. Jadi memang salah satu yang termasuk unsur riba itu ada sistem boror seperti itu. Jadi istilah-istilah di riba nanti ada boror, ada maisir, ada judi dan segala macam ya. Jadi memang tidak boleh. Kalau memang sudah kelihatan nih wis anjen panen terus dijual ditebas monggo. Okay. Tapi kalau memang belum kelihatan hasilnya jangan dijual ya Bu. Itu belum halal. Belum boleh masih spekulasi karena bisa jadi itu nanti panennya gagal. Insya Allah cukup ya ibu-ibu. Mohon maaf kalau mungkin yang saya sampaikan banyak kesalahan dan kehilafan, itu dari diri saya pribadi. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.